Guys, MMA udah jadi olahraga yang bikin banyak orang ngefans. Coba bayangin, ada dua petarung hebat yang saling tumbuk, tendang, dan cengkram buat menangin pertarungan. Tentu aja butuh keberanian dan effort buat jadi pemenang. Nah, ini yang bikin dua petarung itu bisa kesel, marah, dan emosi. Tapi gak sedikit juga yang habis pertandingan malah saling jabat tangan, peluk, dan tunjukin salam hormat, entah menang atau kalah. Ini nih momen-momen keren pas petarung UFC saling salut. Georges St-Pierre versus Michael Bisping. Pertandingan Georges St-Pierre versus Michael Bisping berlangsung pada 4 November 2017 di Madison Square Garden, New York City di acara UFC 217. Georges St-Pierre balik lagi ke oktagon setelah 4 tahun bubuk manis. Kali ini doi nyoba jadi petarung keempat yang memenangkan gelar juara ganda di UFC. Di sisi lain, ada Michael Bisping yang lagi mempertahankan gelarnya yang kedua sejak jadi juara di UFC 199 tahun 2016. Nah, di acara kali ini ada 3 pertarungan perebutan gelar juara yang hasilnya Michael Bisping kalah dari Georges St-Pierre, Cody Garbrandt kalah dari TJ Dillashaw, dan Joanna Jędrzejczyk kalah dari Rosana Namajunas. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah UFC, 3 juara kehilangan sabuk di acara yang sama. Robbie Lawler versus Carlos Condit. Robbie Lawler waktu itu adalah juara welterweight dan Carlos Condit datang untuk ngerebut sabuk juara milik Lawler. Meskipun Condit gak menang, tapi ini jadi pertarungan terbaiknya. Di UFC 195 tanggal 2 Januari 2016 di Las Vegas, Amerika Serikat, sang juara tetap bisa mempertahankan gelarnya, dan pertarungan ini jadi Fight of the Year versi Sherdog dan MMA Fighting. Ini juga bikin Robbie Lawler jadi petarung pertama yang memenangkan kategori Fight of the Year 3 tahun berturut-turut. Yang pertama waktu melawan Johnny Hendricks di UFC 171 di tahun 2014. Kedua melawan Roy McDonald di UFC 189 tahun 2015, dan terakhir waktu melawan Carlos Condit di UFC 195 tahun 2016. Lyoto Machida versus Mark Munoz. Pertarungan ini berlangsung pada 26 Oktober 2013 di acara UFC Fight Night Machida versus Munoz, atau dikenal juga sebagai UFC Fight Night 30. Lyoto Machida dulu juara kelas berat ringan, lalu turun kelas untuk melawan teman dan rekan latihannya, Mark Munoz di Inggris. Pertarungan ini seru banget. Lyoto Machida langsung lemparin tendangan tinggi cepat banget ke kepala. Itu adalah serangan pertama dan benar-benar luar biasa, tapi nggak sampai di situ. Pas Mark Munoz jatuh di matras, Lyoto Machida memilih berhenti menyerang, biar nggak tambah parah cederanya. Wah, benar-benar klasik dan mengharukan. Holly Holm versus Ronda Rousey. Jadi gini, Ronda Rousey itu dulu adalah ratu MMA dari tahun 2012 sampai 2015 dengan menjadi juara bantam wanita UFC. Tapi tiba-tiba, semua berubah 180 derajat waktu dia ngerasain kekalahan pertamanya di UFC 193 tahun 2015. Waktu itu, dia berhadapan sama Holly Holm buat rebut gelar kelas bantam wanita. Di pertarungan yang rencananya 5 ronde, di ronde kedua Ronda Rousey menyerah gegara tendangan tinggi nyamperin dagunya. Ini benar-benar jadi pukulan telak buat Ronda Rousey, dan dia juga harus ngelepas gelarnya yang udah nemenin selama 3 tahun. Ronda Rousey putusin cabut dulu dari dunia MMA lebih dari setahun, baru kemudian dia balik lagi ke oktagon. Tapi hard luck, kali ini dia ketemu lawan yang kurang tepat waktu dia kembali. Ronda Rousey kalah cuma dalam 48 detik lawan Amanda Nunes. Akhirnya dia nyerah dan pensiun dari UFC dan menjadi bintang di WWE. Rosana Namajunas versus Joanna Jędrzejczyk 2. Nah, ini lanjutan pertarungan kedua mereka yang digelar di UFC 223, Khabib versus La Quinta, tanggal 7 April 2018 di Barclays Center, New York City. Kali ini, Joanna Jędrzejczyk coba ambil gelar yang diambil Rosana Namajunas pas pertemuan pertama mereka di UFC 217 tahun 2017. Nah, di pertarungan kali ini, Rosana Namajunas yang biasa dipanggil Tak berhasil tetap mempertahankan gelarnya. Kayaknya, ini waktunya Rosana Namajunas jadi yang dominan. Pas itu, dia tunjukin penampilan paling mantap di karirnya dengan menang lewat keputusan juri. Daniel Cormier versus Alexander Gustafsson. Daniel Cormier pernah berduel 3 kali sama Stipe Miocic, terus dia juga sempat lawan John Jones. Tapi ngeselinya, Stipe Miocic dan John Jones malah gak termasuk yang paling berat buat DC. Pas ditanya, lawan MMA mana yang bikin dia rasain pertarungan paling berat sepanjang karirnya, Daniel Cormier menjawab, kalau itu Alexander Gustafsson.
John Jones juga pas ditanya siapa lawan paling beratnya sepanjang masa, dia jawab bukan Daniel Cormier, tapi Alexander Gustafsson. Jadi pertarungannya Daniel Cormier versus Alexander Gustafsson digelar di UFC 192 tanggal 3 Oktober 2015. Teman dekat Khabib, Daniel Cormier, menang lewat unanimous decision dalam 5 ronde pertarungan yang bikin napas ngos-ngosan. Itu satu-satunya pertarungan yang DC menangkan via cuman beda sedikit angka. John Jones versus Alexander Gustafsson. Seperti sebelumnya, banyak yang bilang John Jones dan Daniel Cormier musuh bebuyutan. Tapi ternyata Alexander Gustafsson juga bikin mereka berdua susah tidur. Walaupun John Jones bisa menang 2 kali waktu lawan Alexander Gustafsson, John Jones sendiri yang bilang kalau lawan terberat yang pernah dia lawan bukan Daniel Cormier, tapi Alexander Gustafsson. John Jones berhasil menang gelar sabuk juara light heavyweight pas lawan Alexander Gustafsson tanggal 29 Desember 2019 di UFC 232 Jones versus Gustafsson 2. Max Holloway versus Brian Ortega. Ini nih cerita seru banget. Brian Ortega nyerah pas ronde keempat dari Max Holloway di UFC 231 di Ontario, Toronto, Kanada. Pertarungannya terpaksa dihentiin di ronde keempat gara-gara wasit lihat luka di wajah Ortega udah gak aman buat dilanjutin. Waktu itu, Ortega makan 290 pukulan yang berdampak parah banget ke mata kirinya sampai bengkak gede gak karuan. Karena pertarungan itu, Brian Ortega dilarang berlaga sampai 6 bulan oleh Kementerian Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Ontario. Sedangkan Max Holloway juga kena suspensi medis tapi lebih ringan. Jadi, pertarungan mereka kali ini menyabet gelar pertarungan yang paling banyak serangan ledetnya dalam sejarah UFC. Totalnya ada 400 serangan yang dimakan mentah-mentah. Dustin Poirier versus Max Holloway 2. Pertarungan Dustin Poirier versus Max Holloway di UFC 236 digelar di State Farm Arena, Atlanta, Amerika Serikat tanggal 13 April 2019. Ini berlangsung 5 ronde penuh dan akhirnya Dustin Poirier menang lewat keputusan juri. Mereka berdua juga saling serang habis-habisan dengan total 359 serangan. Ini jadi pertarungan serangan terbanyak kedua setelah Brian Ortega versus Holloway yang dapat 400 serangan. Buat Dustin Poirier, ini kemenangan luar biasa setelah dia berjuang di World Extreme Cage Fighting sejak usia 22 tahun. Waktu itu, dia bisa senyum lebar banget soalnya berhasil ngebalikin kegagalan miliknya dulu. Khabib Nurmagomedov versus Dustin Poirier. Jadi, setelah Poirier menang melawan Max Holloway dan bawa pulang sabuk juara interim, dia bersiap buat pertarungan penting di hidupnya. Tapi ternyata persiapannya belum cukup buat lawan Dewa Gulat kali ini. Akhirnya di ronde ketiga, Dustin nyerah dari kuncian rear naked choke yang dilakukan Khabib Nurmagomedov. Abis kalah dari Khabib, dia langsung nangis karena ngerti persiapan dia belum cukup buat rebut sabuk juara kelas ringan. Pertarungan Khabib versus Poirier diadain di UFC 242 di The Arena Abu Dhabi tanggal 7 September 2019. Tyron Woodley versus Darren Till 3. Tyron Woodley udah berhasil mempertahankan sabuk juara 2 kali lawan Darren Till, dan ini kali yang ketiga. Tyron Woodley akhirnya menang lewat submission The Art Choke di ronde kedua di UFC 228 tanggal 8 September 2018. Yang harus diingat, sebelumnya Darren Till belum pernah kalah, jadi ini pertama kalinya dia akui kalah sama Tyron Woodley. Habis pertarungan, pas di belakang panggung, ibu Tyron Woodley peluk Darren Till dan ngobrol-ngobrol hangat. Kamaru Usman versus Tyron Woodley. Nih, pertarungan Kamaru Usman lawan Tyron Woodley juga seru banget saat perebutan sabuk juara. Tyron Woodley udah 3 kali pertahankan gelar sabuk juaranya, tapi kali ini dia ketemu Kamaru Usman di UFC 235. Di pertarungan itu, Kamaru Usman yang jadi juara baru malah tunjukin sikap rendah hati. Ini yang bikin Tyron Woodley ngerasa kudu berterima kasih sama Kamaru Usman atas pelajaran humble-nya. Setelah lawan Kamaru Usman, Tyron Woodley juga masih duel 2 kali, lawan Colby Covington dan Vincent Luque, tapi sayangnya doi kalah. Nate Diaz versus Conor McGregor 1. I'm not surprised jadi kata-kata ikon di UFC, dan ini kata-kata yang keluar dari mulut Nate Diaz pas dia berhasil kalahin Conor McGregor di UFC 196 tanggal 5 Maret 2016.
Awalnya, pertarungan seharusnya Conor McGregor lawan Rafael dos Anjos, tapi 2 minggu sebelumnya Rafael dos Anjos cedera kaki. Jadi dia digantiin sama Nate Diaz. Awalnya semua pada pilih Conor McGregor, soalnya 2 minggu itu waktu yang mepet banget bagi gangster Nate Diaz buat persiapan. Tapi waktu mereka berdua berlaga, Nate Diaz malah bisa nunjukin kemampuannya dan menangin pertarungan lewat sumisi rear naked choke di akhir ronde kedua. Semua kaget sama hasilnya. Nate waktu itu diwawancara bilang, Anderson Silva versus Nick Diaz. Siapa yang gak kenal Anderson Silva? Siapa yang gak kenal Nick Diaz? Kali ini mereka bertarung di UFC 183 di kelas menengah yang dinanti-nantikan sama fans MMA. Anderson Silva yang udah sembuh dari cedera kaki waktu lawan Chris Weidman di UFC 168 ketemu sama kakaknya petarung gangster, Nate Diaz. Akhirnya, Anderson Silva menang lewat keputusan juri setelah 5 ronde yang panjang. Tapi sayangnya, hasil itu di-cancel karena mereka berdua kena masalah sama penggunaan obat terlarang sebelum pertarungan. Anderson Silva nyatanya pakai doping, sementara Nick Diaz pakai ganja yang bikin dia gak boleh bertarung selama 5 tahun, meskipun akhirnya disunat jadi lebih pendek. Di pertarungan itu, ada ejekan-ejekan dari Nick Diaz yang masih diingat sama fans MMA sampai sekarang. Anderson Silva versus Israel Adesanya. Masih ingat gak cerita Max Biaggi sama Valentino Rossi di MotoGP? Ini persis yang terjadi di UFC, di mana ada petarung legenda yang kalah waktu melawan penggemarnya. Anderson Silva kalah dari Israel Adesanya di UFC 234 di Melbourne, Australia, tanggal 10 Februari 2019, lewat keputusan bulat juri. Adesanya benar-benar tiru abis gaya Anderson Silva, tapi kali ini Israel Adesanya nunjukin kehebatannya dalam stamina dan kecepatan. Beda sama idolanya yang udah 43 tahun. Aslinya, pertarungan itu cuma pertarungan tambahan, karena partai utama antara Robert Whittaker versus Kevin Gastelum dibatalin. Waktu itu Whittaker gak bisa tanding gara-gara sakit, jadinya partai Silva versus Adesanya jadi partai utama malam itu. Dan waktu itu, gak cuma pertarungan yang seru aja, tapi juga ada rasa hormat dan emosi antara idola sama penggemarnya. Ya udah deh, gitu aja guys momen pertarungan paling keren dan bikin haru di UFC. Jangan lupa ya kasih komentar di bawah, like and share and see you next time.